puji Tuhan, karena kami tahu Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau yang berkarya bagi kami. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah di dalam nama Yesus Kristus yang rindu dengar firman. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih palang moni kalau kuku di kampung kuat-kuat. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Saya percaya sukacita hanya ada dalam Yesus Kristus. Yes. Di luar Yesus tidak ada sukacita, amin. Yesus jaminkan sukacita, Yesus jaminkan damai sejahtera, amin. Sebab apa yang dunia berikan tidak seperti Yesus berikan. Karena diberikan itu sukacita, amin. Satu aliran sorga, satu kehidupan sorga, amin. Mengalir dari sorga bagi saya dan saudara. Haleluya. Mungkin saudara bertanya hari ini, siapa itu yang bertato berdiri bisa bicara? Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Amin. Jadi tepuk tangan dulu. Lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya. Haleluya. Saya dilantik pendeta saudara berapa tahun yang lalu karena kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Bagi manusia mungkin tidak mungkin dia mau berubah, tidak mungkin dia mau bertobat. Saya mau berkata bagi saudara, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Yes. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tidak dikenal, tidak disayang. Itu kata pepatah, betul. Tetapi banyak yang berkenalan tidak saling menyayangi. Betul. Firman Tuhan berkata, biar dong benci, biar dong yang sayang, orang tetap sayang, amin. Amin. Tapi jangan sayang orang pi istri, amin. Jangan sayang orang pi suami, amin. Yang tidak ada di Tumpah Sobaru untuk 0203. Haleluya. Hidup dalam kebenaran. Jangan saudara mati di luar Tuhan. Saudara bilang sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu tempat orang yang telah bertobat, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup. Haleluya. Jangan tambah itu Alkitab, jangan sekurang itu Alkitab. Akan dapat malapetaka. Haleluya. Hidup dalam kebenaran, amin. Kenapa hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran ini yang akan memerdekakan saya dan saudara. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Lebih kuat, haleluya. Saya seorang mantan preman saudaraku. Haleluya. Seorang DPO atau daftar pencarian orang. Saya diperintah tembak mati saudara. Banyak hal yang saya lakukan. Saya tidak bangga latar belakang saya. Mereka yang ada di depan ini mereka juga latar belakang mantan preman. Tapi sekarang sudah melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Biar cuma mantan preman yang penting jangan mantan pendeta. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow. Bakuku dulu. Wow. Haleluya. Mazmur bilang bersorak-soraklah bagi dia. Haleluya. Saya diperintah tembak langsung dari Kapolda saudara. Saya tidak bangga, banyak hal yang saya lakukan sehingga saya buron. Saya di Manado saya lari saudara, lari ke Jakarta. Di Jakarta juga saya buron saudara, sehingga satu titik tidak ada satu manusia yang bisa menolong saya. Tidak ada. Waktu saya di Bali saya dicari-cari sama anak buahnya Hercules. Saya terbaring. Apa? Karena saya sering konsumsi narkoba, saya sering konsumsi obat terlarang. Itu yang saya lakukan, itu kehidupan saya saudaraku. Tapi jangan bangga, banggalah ketika engkau memiliki Yesus Kristus yang bisa mengatur hidupmu, yang bisa mengubah hidupmu dari gelap ke terangnya yang ajaib. Itu yang harus kami banggakan. Amin. Waktu saya terbaring, saya bilang satu nama, Tuhan Yesus, kalau engkau ada, tolong kita Tuhan. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Dari hati kita ungkapkan. Ketika kita ungkapkan dari hati, surga respon. Apa yang Tuhan bilang ini ayatnya. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang harus cari Tuhan, maka kehidupan akan saya dan saudara terima hari ini. Amin. Ketika saya cari Tuhan, saya juga respon panggilan Tuhan. Saya hidup dalam pertobatan. Amin. Tuhan pulihkan segala-galanya. Istri saya Muslim, tapi sekarang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena satu, saya pegang janji firman Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Jangan dengar kata firman, dengar kata firman. Amin. Beri tepuk tangan bagi Raja kami. Haleluya. Tepuk tangan paling kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Satu titik sudah tidak berdaya dan saya terima Yesus di situ. Apa yang dunia berikan, orang bilang Akeo, nama saya dulu Akeo, saudara, mereka panggil itu nama dulu. Tapi sekarang saya sudah pakai nama asli, Marcel Alvaro Aluseda. Amin. Haleluya. Orang bilang di narkoba ada ketenangan, di narkoba ada damai sejahtera, di miras, di cap tikus ada sukacita. Apa juga ketenangan hanya di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya kepada Allah saja aku bisa tenang. Beri tepuk tangan bagi Raja kami. Katakan haleluya. Kasih palang haleluya. Oh glory glory to God. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Amin. Ketika saya terima dia, saya hanya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan Tuhan pakai jadi saksi. Saya mau berkata bagi saudara pada siang hari ini, pagi menjelang siang, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Amin. Mungkin engkau merasa terpuruk dalam hidupmu, kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan jalan, datang sama Yesus. Amin. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara mungkin pernah kecewa, pernah terluka, sulit untuk berpikir, siksa nih hidup Pak Pendeta. Yesus bilang, mari datang ke kita semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan tidak ada di miras, tidak ada di tikus, tidak ada di narkoba, tidak ada di obat terlarang. Kelegaan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. 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 Saya terima kelegaan dan saya mulai bersaksi. Saya bilang ini baru hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Miras membuat hidup lebih hancur, narkoba membuat hidup lebih hancur, tapi Yesus membuat hidup lebih daripada hidup. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika saya dijamah Tuhan di Pulau Bali, saudaraku, apa yang terjadi? Saya pulang dan saya komitmen, saya mau datang di Manado, saya mau beritakan Injil. Kalau saya diubahkan, teman-teman preman juga saya bisa diubahkan, karena bagi Tuhan, ini prinsip saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin. Ketika saya datang Manado, saya ditangkap karena DPO sudah melayani Tuhan, sudah bertobat. Saya ditangkap oleh polisi, saya ditangkap tim Suspolda, saudaraku. Saya dimasukkan di penjara, tapi satu kata, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, pasti Tuhan akan bebaskan engkau. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong aku dalam penjara. Tuhan, sebab pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami orang-orang percaya. Saya menangis tersungkur. Ketika habis saya menangis, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Yang seharusnya ditembak, yang seharusnya dipukul, tapi saya pegang janji firman Tuhan, selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Bapa Sorgawi. Amin. Kalau Bapa nak izinkan, tidak akan terjadi. Haleluya. Kalau Bapa izinkan, pasti terjadi. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam hidup saya. Yang seharusnya, karena banyak hal, banyak kasus yang saya lakukan, saya mulai bakar rumah, pimpin Panawahir. Banyak juga teman-teman yang buron dari sini, orang sini, saudara, yang kita ketemuan di Bali. Tapi anugerah Tuhan yang besar, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Pemulihan yang Tuhan cari, pertobatan yang Tuhan rindukan. Haleluya. 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 Dan apa yang terjadi, singkat cerita, saudaraku, ketika itu saya terima mujizat dari Tuhan. Saya dikeluarkan dari penjara. Saya dikeluarkan, kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Itu namanya kairos. Berarti waktu Tuhan sementara menjamah saudara hari ini. Ketika saudara dengar firman, waktu Tuhan sementara melawat saudara hari ini. Amin. Karena Alkitab katakan, ketika kita tidak mendengar firman, ada konsekuensinya. Haleluya. Haleluya. Firman ini kebenaran. Dia yang akan menuntun kita di dalam kebenaran. Haleluya. Kalau orang aja baca firman, orang hidup dalam kesalahan. Amin. Haleluya. Ini kebenaran mau bawa orang ke sorga. Haleluya. Kalau orang aja baca firman, tahu sendiri orang petampa di mana. Haleluya. Oh, nyanda Pak Pendeta, kita pe Bapak Gembala tidak menjamin, walaupun bapakmu seorang gembala. Kita pe Bapak Penatua tidak menjamin. Kenapa? Karena keselamatan itu masing-masing. Haleluya. Kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Amin. Dia bebaskan saya dan saudara dari keterikatan.
Itu luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus lakukan mujizat. Amin. Tuhan lakukan mujizat, banyak orang dipulihkan. Jemaat kami banyak bertato. Amin. Haleluya. Memang wajah kami sudah tidak bisa dihapus, saudaraku. Tato kami sudah tidak bisa dihapus. Tetapi kalau hati kita ubah, nama Yesus makin dipermuliakan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang bawa Alkitab di handphone, yang bawa Alkitab, sama-sama kita baca. Tolong satu orang bantu baca. Ambil mic satu. Baca. Masih merindukan firman tuh? Amin. Haleluya. Haleluya. Cepat baca. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sudah di situ bukan? Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Alkitab katakan saya dan saudara sudah dibeli. Amin. Nah, orang sementara babli sekarang. Kalau orang sementara babli ketika orang bayar, berarti jadi milik siapa? Jadi milik orang sendiri. Amin. Tuhan Yesus sudah bayar saya dan saudara, berarti jadi milik siapa? Yesus. Jadi milik Yesus Kristus. Nyanda kredit titik. Haleluya. Tuhan bayar saya dan saudara dengan lunas. Amin. Tuhan beli saya dan saudara dengan lunas. Tidak pernah kredit. Haleluya. Tidak pernah kredit. Dia bayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah. Itu darah yang berkuasa, darah yang menyelamatkan saya dan saudara, darah yang menyelamatkan suamimu, darah yang menyelamatkan istrimu, darah yang menyelamatkan anak-anakmu. Itulah darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata di atas kayu salib, semua telah selesai. Katakan amin. Amin. Oh, kenapa Pak Pendeta? Kalau semua telah selesai, masih banyak orang mati di dalam dosa. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Cepat. Ini pertanyaannya saudara. Kenapa kalau semua telah selesai, masih ada orang hidup dalam dosa? Masih ada orang jatuh di dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24. Cepat baca, cepat. Yohanes 8 ayat 24. Cepat. 2, 3. Karena kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dan dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya bahwa akulah dia, kita akan mati di dalam dosa. Haleluya. Ini perkataan Tuhan kepada orang Yahudi, orang yang pintar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sok pintar. Kalau orang yang percaya, Pak Pendeta, kita sok percaya Yesus. Bukan kepercayaan cuma sebagai mulut perkataan, tapi menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Menyerahkan total sepenuhnya. Engkau harus percaya. Haleluya. Supaya tidak mati di dalam dosa. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Siapa yang manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Yesus. Haleluya. Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Katakan amin. Amin. Biarlah saudara juara olimpiade renang. Saudara kalau tak masuk di dalam lumpur hidup, saudara lebih jago berenang, lebih tak masuk ke dalam. Biar saudara jago olimpiade SEA Games berenang, saudara berenang, lebih tak masuk ke dalam. Masih ada satu orang yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Sekian lama manusia jatuh dalam dosa, lihat kegelapan, tidak akan melihat terang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang, dia bawa itu terang kemuliaan Tuhan. Amin. Dan terang kemuliaan Tuhan itu bercahaya atas orang semua yang ada di tempat ini. Amin. Makanya mesti hidup dalam pertobatan. Buka Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Kisah Para Rasul 3. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Amin. Jadi mesti ada kesadaran. Haleluya. Katakan samping kiri samping kananmu, sadar Joko. Sekali lagi sadar Joko. Sadar Joko. Sadar dan bertobat berarti rubah cara pola pikirmu. Tapi menurut saya bukan cuma rubah cara pola pikir, rubah cara hidupmu dari gelap ke
buka terangnya yang ajaib. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Apa itu yang lama? Yang lama itu judi, yang lama itu hugel. Siapa di sini masih coba hugel? Jangan berdusta. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Bertobat, amin. Sadar dan bertobat, haleluya. Datang ke Tuhan, berbalik di hadapan Tuhan, haleluya. Bukan seberapa lama saudara jadi Kristen, tapi seberapa lama saudara hidup dalam pertobatan. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan, amin. Tinggalkan itu kehidupan yang lama, amin. Bamba dusta, bamba tipu pak suami, bamba tipu pak istri, tinggalkan itu, haleluya. Hidup dalam kebenaran, amin. Orang pe istri baku dapat di hotel, kau bilang puji Tuhan, Tuhan yang saya baku dapat kedua apa? Tuhan tidak pernah izinkan persinahan, haleluya. Stop persinahan, stop hubungan, haleluya. Dia bilang puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Alkitab katakan Tuhan paling benci itu perceraian. Kalau udah istri pegang baik-baik, kalau udah suami pegang baik-baik, hidup dalam rukun dan damai, maka berkat Tuhan yang berkat. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu luar biasanya Tuhan. Dia janjikan itu kekekalan, amin. Itu surga. Ketika orang mati di dalam Tuhan, kitab Wahyu 13 berkata, orang akan disebut berbahagia, amin. Kalau mati di dalam Tuhan, kalau mati di luar Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Apa ini ada kenalan di Yerusalem baru? Ada orang dalam mau masuk Yerusalem baru. Orang mau masuk Yerusalem baru mesti benar-benar percaya. Arti kata percaya, menyerahkan hidupnya secara total sama Tuhan, amin. Jadi saksinya Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, amin. Ketika dipulihkan bisa memulihkan banyak orang, karena itu tujuan Tuhan di akhir zaman, amin. Di tengah-tengah COVID pandemi 19 ini, Tuhan mau lihat iman percaya saudara, haleluya. Sampai di mana, haleluya. Jangan saudara bandingkan iman dengan hikmat. Alkitab katakan di dalam kitab Wahyu 21, seorang penakut mendapat kematian kedua. Kenapa kita bisa jadi berani? Karena Roh Kudus yang tinggal. Makanya Paulus bilang, hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Makanya biar izinkan Kristus tinggal di dalam hati saya dan saudara hari ini, amin. Tinggalkan Kristus tinggal di dalam hati saudara, maka dia akan ubah hidup saudara, haleluya. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, amin. Boleh Pak Pendeta kita kuat bisa, boleh Pak Pendeta kita kuat, kita jangan ngomong dia setua. Tuhan bukan cari kekuatanmu, tapi Tuhan cari kerendahan hatimu, yang mau datang sama Tuhan, yang mau berbalik dan bertobat, yang mau sadar. Kisah para Rasul berkata, sadar dan bertobat. Kita sadar dan menyadari bahwa kita sudah salah. Oh Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Intinya sini mesti ada pengakuan, amin. Pengakuan itu satu tanda kerendahan hati. Jangan hidup dalam kesombongan. Nah, masih sepangkat sebuah khotbah tentang pertobatan. Saudara, orang sombong Tuhan tentang, haleluya. Orang yang rendah hati Tuhan akan angkat, haleluya. Biasa tua-tua bilang begitu. Mau ini masih muda, berupa betul-betul dia bicara tentang pertobatan. Tuhan rindukan orang hidup dalam kehidupan yang kekal. Sebelum menuju hidup kekekalan, orang harus hidup dalam pertobatan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Istri saya seorang penari striptease, saudara. Saya jual belikan dia. Ini suami yang tidak setia, bukan lelaki sejati ini dulu. Iya saudaraku, yang merasa seperti saya coba lambaikan tangan. Oh nyanda, kita nyanda begitu. Iyo, Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Haleluya. Haleluya. Ibrani 4 ayat 13. Segala sesuatu terancam, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Muni simpang, muni pehugel itu barang busuk, dia akan dapat cium sampai dimanapun. Amin. Jika dia sudah tahu, mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3. Haleluya. Jadi bilang petuyo suami-suami, jaga kekudusan. Haleluya. Oh Pak Pendeta betul, sampai sekarang Pak Pendeta jaga kekudusan. Ketika hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, amin. Baru kita
terima itu langit baru bumi baru. Kita Wahyu katakan apa itu? Surga yang kekal. Amin. Di sana orang hanya menyembah Tuhan, di sananya orang memuji Tuhan, di sana orang hanya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena orang sudah dibeli dan dibayar dengan lunas. Yang sudah dibayar lunas coba lambaikan tangan. Haleluya. Katakan haleluya. Buka di dalam Petrus, cepat. Petrus 1 Petrus 1 ayat 16, cepat. Yang tadi, bantu. 1 Petrus 1. Cepat. 1 Petrus 1 Yang keras. ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu tahu, kamu telah ditebus dengan atau dari cara hidupmu yang sia-sia. Terus Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Terus Itu bukan dengan barang yang fana. bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan pula dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal. yaitu kematian Yesus. Hargai Yesus mati untuk orang. Yesus mengasihi tanpa syarat. Kasihnya adalah kasih agape, kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Ketika saudara masih berdosa, dia tebus, dia bayar lunas. Anda pernah kredit Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Ketika dia bayar lunas, berarti saya dan saudara jadi milik Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika hidup dalam pertobatan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, Tuhan bawa itu, saudaraku. Saya melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saya. Orang bilang Ngana cuma berdoa Jo Alvaro, itu doi mau jatuh dari langit. Ngana cuma berdoa. Saya bilang memang doi tidak akan jatuh dari langit, tapi Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun untuk memberkati saya dan saudara. Saya di jalan tadi baru dapat transfer. Ini Bapak Pendeta ada berkat sedikit. Haleluya. Kita hanya mau bilang DP nominal. Puji Tuhan untuk makan 1 minggu. Haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID, masih ada Tuhan gerakan orang untuk memberkati. Itu karena orang tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin. 2 Korintus 5:17 tadi. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tinggal di dalam Kristus atau hidup di dalam Kristus, dan Kristus akan hidup di dalam saya dan saudara. Kalau Kristus hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita akan diubahkan hari demi hari. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan sementara menjamah saudara. Amin. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Yang percaya Tuhan hadir di sini coba angkat tangan. Yang bilang mana pendeta Tuhan hadir? Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Kita bisa merasakan lawakannya, kita bisa merasakan jamahannya, kita bisa merasakan kasih setianya. Sampai sekarang orang kuat, sampai sekarang orang sehat. Bukan aja makan kangkong, bukan aja makan bak, tapi pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena dia lindungi saya dengan perisai dan pagar tembok. Haleluya. Kalau saudara masih kuat di tengah-tengah virus pandemik itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kasih setia Tuhan. Kasihnya besar, kasihnya kasih agape, kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang lain. Haleluya. Haleluya. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Saya rindu untuk berdoa. Mari angkat satu pujian. Mari angkat satu pujian. Yesus jamah. Yesus jamah. Angkat satu pujian. Saudaranya tutup mata saja. Saudara tutup mata saja. Saudara jangan malu. Bagi Tuhan jangan malu. Saudara rindu anak saudara dipulihkan. Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Jangan lihat pendeta, lihat Yesus yang bekerja. Kami boleh ada di tempat ini, seluruh tim boleh ada di tempat ini. Itu kemurahan Tuhan. Mari tutup mata saudara. Jamah tempat baru Tuhan Yesus. Biar tempat baru penuh kemuliaan Tuhan. Hamba di hatiku. Lawat warga tempat baru. Kami berdoa di sini. Mari yang hamba Tuhan berlutut. Hamba Tuhan berlutut semua.
suami mereka belum dipulihkan, istri mereka belum dipulihkan. Tuhan jamah, Tuhan marah, dalam nama Yesus Kristus. Yesus jamah. Kita berlutut minta sama Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus jamah sama-sama apa Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, pertobatan terjadi, pemulihan akan dinyatakan, restorasi, transformasi, in the name of Jesus. Haleluya. Yes. Biar mereka hidup dalam keresahan hati, dalam pertobatan. Sekali lagi katakan, Yesus agar Yesus melawan, agar Yesus menjamah. Ini pasar tumpaso minesi. Tuhan Yesus menjamah, Yesus melawan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mungkin engkau pernah kecewa atau dikecewakan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjamah. Apa pakai ibu ini sebagai pendoa, biar Tuhan jamah dan orang yang berada kita jatuh ke lantai dengan Yesus jamah. berdoa bagi daerah kita. Sekali lagi katakan, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. angkat tangan di hadapan Bapa Surgawi. Satu kali dengan hati sudah, dengan hati Tuhan lihat Yesus jamah, dengan hati aku berkata-kata dengan hati. Tuhan pulihkan keluarga yang belum dipulihkan. Tuhan jamah dan lalu suami mereka masih minum, masih mabuk, masih pakai perempuan. Tuhan jamah dan istri-istri jadi tiap doa berdoa untuk suami di rumah. Berdoa bagi mereka cepat. Ini waktunya Tuhan. Berdoa. Kami atas semua batu. Berdoa bagi anakmu hari ini agar dia jadi saksi, dia jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Ini adalah kainosnya Tuhan. Waktu Tuhan.
Kita dikeluarkan dengan virus corona. Kita disebabkan dengan COVID-19. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan akhir-akhir ini. Ada begitu banyak orang Jangan lepaskan Alkitab berkata dalam 7 dalam 13 sampai 14 dengan baik saudara, dengan baik saudara, negeri kita dipulihkan oleh pertolonganku datang dari 7 ayat yang ke-13. peganglah tanganku Alkitab berkata dan lepaskan jika aku menutup kaulah hati yang tidak bertanggung jawab, jika aku ku pandang wajahmu dan berseambel pertolonganmu datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku Alkitab janji bertobat. Tuhan minta cuma satu, bertobat. dalam hidupku. Kita beri sorak bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kau lihat Tuhan. Roh Kudus kerjakan sesuatu di tengah kami. Roh Kudus, tanpa pribadimu kami tidak dapat membuat apa-apa. Kerjakan sesuatu Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biar terjadi manifestasi pertobatan di tempat ini. Di tempat Zoom terjadi manifestasi pertobatan. Anak muda dipulihkan oleh Tuhan. Yes. Orang yang boleh pegang. Memang ada kesan. Dipulihkan oleh Tuhan. Syukur kami. Kau melawat desa Pinaisaan, Tuhan melawat kami semua. Haleluya. Lebih dalam lagi. Dengan baik saudara, virus corona boleh terjadi saat ini. Ini adalah pedangku. Ini adalah pedangku. Tuhan cuma minta bertobat. Yes. Tuhan tidak minta lebih. Tuhan tidak minta lebih. Tuhan tidak minta kekayaan. Satu Tapi Tuhan minta ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hati. Haleluya. Ku pandang kekudusan. Satu sembah. Ku rasakan kehadiran. Ku
Yesus, kami menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih untuk lawan tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Kabar baik telah disampaikan di negeri ini. Kabar baik telah dilepaskan di negeri ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas langit. Bapa di surga bukan berbicara tentang kami, tetapi berbicara tentang satu pribadi, dan berbicara tentang hidup kami. Bila esaan ada di dalam tangan Tuhan, bila esaan melewati lawatan Tuhan terjadi di hari ini. Roh Kudus, Engkau lawan mereka. Seberapa jauh suara ini Tuhan sanggup menjangkau. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kembalikan urapan, hikmat, pengertian akan dunia yang benar Engkau taruhkan dalam hidupnya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah berhenti berbicara saat ini. Tetapi kami imani kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang diberkati. Boleh orang setuju katakan amin sambil bersorak bagi Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua yang mendengar pengarah suara ini diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati lambaikan tangan sambil beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya selalu bilang, tidak usah pertanyakan kapan ini corona mau berlalu, tapi pertanyakan status kita di hadapan Tuhan sudah jelas atau tidak. Amin. Sebab kalau status kita sudah jelas, mau apapun yang datang, kematian, badai, pergumulan, tantangan hidup, kita tidak takut. Sebab status kita di hadapan Tuhan sudah jelas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saat ini selesai ini kami ada bawa sekalipun tidak banyak masker, ada sekitar 150 ya. Kami akan bagikan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki masker. Tapi sebelum kami akhiri kegiatan saat siang hari ini, di waktu yang singkat ini kami rindu membagikan ada beberapa kesaksian secara singkat yang akan dibagikan oleh teman-teman yang sudah mengalami Tuhan. Haleluya. Mari yang pertama, siapa yang pertama? Shalom. Haleluya. Saya mau membagikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Saya perkenalkan nama saya Marlon Winawatan. Hidup saya besar di penjara saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan, istri saya banyak. Sebanyak orang yang bersaksi. Sebanyak orang. Saya banyak. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya buat semua kejahatan. Roy. Jadi mencuri saudara. Sampai orang bersaksi. Soalnya waktu singkat tuh. So tapak kita yang tanda-tanda Tidak ini. menghargai orang tua. Pastor, pasti ada Di dalam pesta pora seks bebas, narkoba, saya buat semua. Tapi itu dulu, saya banyak itu dulu. Karena apa saudara? Saya tidak mengenal Yesus. Iya, kita Tuhan. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya malu. Karena apa saudaraku? Jika saya mengenal Kristus, saya tidak pasti akan melakukan seperti itu. Karena Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tapi itulah hidup saya dahulu, tidak mengenal Kristus. Saya masuk gereja dari kecil, nanti umur 20 tahun. Itu pun saya menikah. Kalau saya tidak menikah, saya tidak pernah masuk gereja. Ada orang. Makanya saudara, doa Bapak kami saya tidak tahu. Kesaksian. Sabar. Saya hanya tahu doa Bapak kami nanti di lembaga tahun lalu. Saya dipulihkan Tuhan tahun lalu. Soalnya sampai orang itu. Saya ditangkap Tuhan di Forest Winsel, saudaraku. Tuhan mempermalukan saya. Dengan cara apa? Saya mencuri baterai.
apa durasi kesaksian karena terus mengulang? Mempermalukan saya. Saya orang pergaulan. Saya bebas kasus pembunuhan. Saya masuk lagi dengan kasus pencurian. Hanya untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan saya. Agar supaya apa? Saya tidak binasa. Untuk itu saya mau mengajak saudara, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa, mari kita berbalik. Kita melakukan kepada firman Tuhan. Kita bertobat, hidup dalam pertobatan. Agar supaya apa saudaraku? Apa yang saya rasakan, saudara pun rasakan itu. Cinta kasih Tuhan. Masih terbakar keluar. Sekiranya saudara dengan kesaksian saya yang singkat, kalau saya mau bersaksi, Itu langsung sambung kesaksian. dari awal panjang sekali saudara. Saya pernah lempar gereja. Malah singkai. Tapi itulah kehidupan saya dahulu sebelum saya mengenal Kristus. Tapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua, sehingga karya keselamatan itu terjadi. Dan bukti cinta kasih Tuhan kepada saya saudara, saya dipulihkan. Sedangkan saya yang jahat bisa dipulihkan, apalagi saudara semua. Saya imani bahwa Tuhan Yesus mampu dan terlalu mampu mengubah pribadi kita semua menjadi baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kesaksian dan khotbah yang begitu luar biasa yang kita dengar. Dan saat ini saya juga hamba Tuhan Vicky Sual akan bersaksi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ayah saya orang Motoling, Fam Sual, Ebi Sual, dan saya orang Poigar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya adalah orang yang rusak total. Hidup yang tidak berarti, tidak bermakna. Hidup di dalam pesta pora, mabuk-mabukan, obat terlarang, keluar masuk di dalam tahanan. Tetapi Tuhan pulihkan saya dan menjadikan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya overdosis obat terlarang hampir 100 butir. Dan saya masuk rumah sakit jiwa Ratu Buisan Manado. Saya berdiri saat ini adalah orang gila dahulu, tetapi saya dipulihkan Tuhan. Amin. Dipulihkan Tuhan, seorang Ya. hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kita semua di tempat ini. Saudara yang ada di pasar yang memiliki berbagai macam jenis penyakit, pasti akan disembuhkan Tuhan, asalkan saudara bertobat, tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya hamba Tuhan Vicky Sual. Haleluya. Tuhan memberkati. Singkai. Siapa dia di melayani di apa dia? Kesaksian. Puji Tuhan. Haleluya. Lepas. Sekali lagi kami katakan, yes. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Ingat baik saudara, kita boleh ada sampai saat ini. Anda boleh bernafas, Anda boleh bergerak, Anda boleh menikmati hari ini. Ingat, itu karena kasih Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Saya berdiri di tempat ini saudara, saya tidak lebih daripada saudara. Kami semua mempunyai rasa belakang masa lalu yang rusak, hancur. Yes. Kami adalah orang-orang yang latar belakang preman, orang yang mempunyai latar belakang yang gelap, yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan neraka. Saya mau katakan, yang cuma sanggup mengubah hidup saya dan saudara cuma Tuhan Yesus. Amin. Dengar baik saudara, sebelum saya menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara, saudara hadir di tempat ini, itu bukan satu Habis kebetulan. Andran habis. Itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dan saya mau katakan, setiap rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupku. Amin. Tetapi seringkali kita berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya selalu gagal dalam hidup ini. Ada dua hal yang membuat kita gagal. Yang pertama, kita sudah terpanggil, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. So jadi hamba Tuhan harus perintah sendiri. So terpanggil harus perintah sendiri. Jadi sama dengan Saul, suruh bikin A, dia bikin B. Akhirnya Roh Kudus lari daripada Saul. Dan dia gantikan roh yang dari
roh jahat daripada Tuhan. Ingat, Tuhan juga punya roh jahat. Lepas di sana. Amin. Kalau Tuhan so benci, dia ambil Roh Kudus, dia ganti dengan roh jahat. Maka dia jangan salah. Banyak orang mati bunuh diri. Kenapa? Karena roh jahat sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Seorang kasih Tuhan, ya kita tidak jauh. Kampung saya dan Tompasok tidak jauh-jauh. Sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Terakhir. Ya, saya memperkenalkan nama saya Roy Kesingkai. Saya orang Mulur Maatus. Orang Mulur Maatus. Saya percaya saudara tahu bagaimana Mulur Maatus kurang ajar. Pamba lempar oto, pamba pukul orang, pamba bunuh, pamba pancuri, so segala macam. Dan salah satunya yang berdiri yang paling kurang ajar, yang salah satunya yang berdiri saat ini di sini. Cuman karena anugerah Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita boleh berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti menetapkan sesuatu yang terbaik buat saudara. Sudah disampaikan tadi, kamu sudah dibayar oleh Tuhan, sudah dibayar lunas, nyenak kredit. Dengar baik-baik firman tadi. Dan kita sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang, tetapi dengan darah. Maka sebab itu Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mar paling banyak orang persembahkan pesetan lewat peminum, narkoba, seks bebas, paugel, dan segala macam. Haleluya. Berikan hidup buat Tuhan, karena Tuhan sudah berikan hidup buat kita. Haleluya. Saya adalah orang yang punya latar belakang yang hancur. Ya, 3 kali masuk keluar lembaga dengan kasus pembunuhan, 10 tahun di penjara, 7 tahun 3 bulan di dalam penjara. Tompasok yang pernah masuk di penjara, kenal siapa Roy Kesingkai. Haleluya. So di penjara masih 3 orang. Haleluya. Tetapi kami bersaksi, bukan membanggakan latar belakang hidup kami. Amin. Karena memang perlu disaksikan. Ingat baik, pada waktu seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Haleluya. Dia pulang ke kampungnya dan menyaksikan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Samaria membawa dampak yang luar biasa. Haleluya. Kita dipanggil, jangan menghakimi orang lain. Kita dipanggil bukan memenangkan perdebatan. Kita dipanggil bukan siapa tu jago berkhotbah, bukan siapa tu lebih jago bersaksi, tetapi kita dipanggil untuk memenangkan orang lain. Buatlah hidupmu ketika dipanggil oleh Tuhan. Buatlah hidupmu berdampak buat orang lain. Haleluya. Karena banyak orang sudah bertobat egois, saudara. Banyak orang sudah bertobat cuma suka diberkati, tetapi mengalami proses tidak. Saya mau katakan tadi, yang pertama, orang yang mengalami kegagalan dalam Tuhan karena dia terpanggil tapi tidak mau melakukan apa yang menjadi oleh Tuhan. Dia bikin sendiri apa yang menjadi Tuhan. Yang kedua, karena saudara, orang itu adalah orang yang tidak mau dibentuk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saya tidak lebih daripada saudara. Saya adalah seorang latar belakang preman, keluar masuk penjara seperti Tuhan. So keluar penjara tak bertobat lagi. Haleluya. So keluar penjara tidak diubahkan. Cuma satu yang membuat saya bertobat. Maka sebab itu saya sudah 3 kali saya sampaikan ini ayat. Dengar baik. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Seperti ada yang dikatakan pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan gesek keras hati. Ya. Buka hati. Buka hati. Yes. Saya saudara orang yang paling keras hati. Amin. Saya bertobat. Masuk keluar penjara tapi tidak bertobat di penjara. Apa? Dengan cara apa? Saya bertobat. Nanti Tuhan ajak muntah-muntah darah baru bertobat. Hampir mati. Saya mau katakan, jangan tunggu nanti Tuhan ajak. Ini memang lawatan Tuhan. Jangan tunggu nanti Tuhan kasih kentok ke kaki. Jangan tunggu nanti jadi buta. Jangan tunggu nanti jadi bobo. Amin. Tetapi hari ini persembahkan hidup buat Tuhan. Haleluya. Kami semua para tim yang ada dari latar belakang preman, kami membawa pelayanan di tempat ini, bukan memperkenalkan gereja kami, bukan memperkenalkan komunitas kami, tetapi yang kami perkenalkan di sini adalah Yesus, Raja di atas segala raja.
Dengarlah kesaksian ini saudara. Ya, minta waktu sedikit ya, 2 menit. Kalau Tompa Sobaru mau bikin modo ini, tidak usah takut-takut. Orang kurang ajar di sana, so bertobat. So dia ini yang coba diri, yang sementara menyaksikan Yesus Tuhan kasih. Haleluya. Ulur Matus dikenal kurang ajar, tapi kalau di sana tidak usah takut-takut. Bilang coba kita, bukan urut takut kita, tapi dalam takut Tuhan. Kita preman, mau bertobat, ada kita taman di kampung. Dia kenal kalau kita singkai, orang dapat pukul. Amin. Saya latar belakang kurang ajar tapi tidak bisa menjamin Anda. Tetapi ketika kita bertobat, bahwa jaminan itu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu motivasi bagi kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Johan. Cepat. Satu kesaksian terakhir, si Tuhan. Sudah, ajar dulu. Haleluya. Shalom. Kalau aku shalom badiam, shalom. Shalom itu kerajaan surga. Shalom. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Johan Paat. Asli Tondano. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan tangkap menjadi salesnya Tuhan. Latar belakang dulu saya seorang narapidana, seorang preman, seorang seks bebas, seorang narkoba. Saya latar belakang dulu, tapi Tuhan tangkap lewat sakit penyakit. Haleluya. Tuhan tangkap saya lewat sakit penyakit, asam lambung. Di situ Tuhan tangkap saya. Ketika saya berseru nama Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Di situ saya beri diri kepada Tuhan. Sampai saat ini saya beri diri kepada Tuhan. Karena Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan duduk bersama-sama dengan kalian. Di situ aku buka pintu dan di situ aku dilupakan Tuhan. Aku tinggalkan segala pergaulan, segala seks bebas, segala narkoba. Saya tinggalkan. Apa itu arti semua kejahatan yang ada di dunia dia? Tidak ada. Orang ingat tuh iblis. Cuma iblis bagi malu bagi kita dulu. Sekarang kita dibawa ikut iblis. Ingat, dunia ini cuma 2 hal. Jahat yang baik. Ingat, di sorga di neraka. Kalau orang mau masuk sorga, ingat yang neraka kekal, sorga kekal. Tapi ketika Tuhan panggil kita tahu semua, ternyata sorga itu indah. Amin. Tapi puji Tuhan sekarang kita tahu banyak kesaksian karena ini waktu. Tapi puji Tuhan kita semua bagi kesaksian supaya kesaksian saya ini bisa motivasi saudara, bisa motivasi semua. Kami juga di sini narapidana. Kami di sini narapidana, mantan preman. Saya 5 kali masuk penjara. 3 kali Malendeng, 1 kali Bitung, 2 kali Tumiting. Saya bersama-sama dengan Marlon dalam penjara. Dan Ray Singkai, banyak teman-teman saya di sini mantan narapidana, tapi saya sudah diubahkan Tuhan sekarang. Tapi puji Tuhan, saya bukan mau andalkan latar belakang saya, tapi saya mau andalkan karena saya punya Tuhan Yesus Kristus yang bisa merubahkan saya. Haleluya, inilah kesaksian saya. Semoga termotivasi. Haleluya, amin. Satu lagi kesaksian. Tadi malam saudara kami ini mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa. Dia diikat oleh kuasa kegelapan. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang. Haleluya. Warga masyarakat Pinasian, Tompa Sobaru, Minsel. Saya juga asli Minsel. Mama saya asli Minsel. Perkenalkan, nama saya Hanli Watulangkau Sinaulan. Saudara saya mungkin ada di Tompa Sobaru sini, daerah Motol juga ada saya. Saya mau beri kesaksian, latar belakang saya tidak beda-beda jauh dengan teman-teman saya yang ada di tempat ini. Kami di sini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan kami ada di tempat ini, karena kekuatan Tuhan Yesus limpahkan kami di tempat ini.
Semua karena kekuatan Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi kehidupan saya yang dulu. Saya sudah pernah masuk penjara juga karena pukul orang tua saya. Orang tua kandung saya pukul. Kakak kandung saya tikam. Kesaksian saya ini bukan saya membanggakan diri saya saat itu juga, tapi saya buang jauh-jauh itu karena saya keterima Tuhan saat ini. Itulah kehidupan saya dulu. Saya pengikut setan juga. Kalau saudara tidak yakin, saya pengikut setan. Saya berselang lama saya mengikuti jejak setan. Tidur dengan setan. Saya ini orangnya. Saya berkelahi baku potong, tidak pernah luka. Itu semua karena setan yang atur kehidupan saya. Selama saya hidup, saya dipertentangkan dengan berbanyak masalah. Saya sudah menikah. Anak saya dipanggil umur 8 tahun 6 bulan. Itu karena saya memegang kuasa kegelapan. Iblis mau tembak saya, tapi iblis tidak mampu menembak saya. Dia tembak anak saya, biar jadi anak saya sebagai tumbal dalam kehidupan saya. Dia ambil seorang anak laki-laki saya. Sampai saat sekarang saya stres, saya gelisah. Tapi puji Tuhan, hari ini sampai saat ini saya sudah menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Di saat kami sebelum tiba di tempat ini, kami melakukan pelayanan doa di desa Tengah. Tadi malam itu baru saya lepaskan semua kuasa kegelapan yang ada di kehidupan saya. Saya beraksi di depan Tuhan. Saya serahkan kehidupan saya. Kuasa kegelapan saya buang semua. Saya diubahkan oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kuasa kegelapan itu akhirnya bisa dikeluarkan dari kehidupan saya. Saya merasa senang, saya merasa bangga kehadiran Tuhan Yesus. Saya sudah terima dengan hati yang penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Untuk itu saya bukan mengajak kalian mengikuti jejak saya, tapi jangan sekali-sekali. Saya sudah pernah narkoba juga, tapi kehidupan itu tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Saya sudah pernah hidup menjadi orang kaya. Saya punya mobil, saya jual karena semuanya itu didapat dari hasil kejahatan, hasil tumbal semua. Saya dapatkan kekayaan itu. Sekarang saya hancur. Apa sebab saya berdiri di tempat ini? Saudara-saudara, saya berdiri di tempat ini karena kuasa Tuhan. Saya berada dengan Tuhan, saya bisa berada dengan hamba-hamba Tuhan saat ini. Puji Tuhan. Shalom masyarakat Dinasan Tompat Sukasubaru. Haleluya. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Saya cuma mendapat satu poin Alkitab. Saya cuma tolong baca dengan jelas Haleluya. apa simbol dari New Life Generation. Itulah simbol kehidupan saya saat ini. Carilah Tuhan. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Haleluya. Terima kasih. Satu lagi diberikan kesempatan, singkat, padat, jelas. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Shalom. Halo. Yang pertama-tama ada pepatah kata orang Manado mengatakan kalau tidak dikenal tidak disayang. Makanya dari itu saya perkenalkan nama saya. Nama saya Christian Tiwang. Sudah. Saya masih memiliki mama, masih memiliki papa, Sudah. dan masih memiliki Orang adik dua. belakang gitu. Dan adik kedua saya, satu yang cantik, satu yang ganteng, satu yang papa saya juga ganteng, mama saya juga cantik. Dan tidak berlama-lama lagi saya akan masuk ke kesaksian saya. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Bahkan pun saya pernah menjadi seorang nabi. Saya sering keluar masuk penjara, melakukan tindak kriminal, penikaman, pencurian, masuk dalam hidup pesta pora, seks bebas, dan masuk penjara. 2 kali saya masuk penjara, dan kedua kali masuk penjara itu Tuhan tegur saya. Saya dikeroyok orang, mungkin kalau dikatakan 1, 2 orang, 3 sampai 4, 5 orang, mungkin seperti apa ya, patah-patah mungkin atau seperti bagaimana ya. Tapi saya dikeroyok 25 orang, tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pada saya sampai saat ini. Semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk saudara-saudara yang ada di pasar Tompat Sukasubaru ini.
Tapi saya akan kembali lagi di penjara. Tapi bukan seorang nabi lagi, tapi sebagai penginjil. Haleluya. Shalom. Satu kali lagi kesaksian saudara yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Randy Ransulagi. Saya asal Tengah, Minsalasi. Saya mau katakan Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup saya. Amin. Ya, ayat ini berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. 2016 saya ditangkap Tuhan. Pada waktu itu saudara yang diberkati, saya mengalami kematian. Karena apa? Karena cap tikus. Haleluya. Masih ada yang minum di tempat ini? Kalau boleh, cari Tuhan. Bukan cuma narkoba yang bisa bunuh hidupmu, tetapi cap tikus juga bisa bunuh hidupmu. Seiringnya waktu saudara, pada waktu itu saya mengalami kematian. 2 malam saya muntah darah pada waktu itu. Dan malam kedua, pada waktu itu saya mati. Kira-kira jam 2 hampir siang saya berkata seperti ini. Di hati nurani ini berkata seperti ini. Tuhan, kalau saya mati, saya kemana? Jelas kalau mati dengan keadaan berdosa, pasti neraka. Betul? Tetapi saat ini, Tuhan berikan saya kesempatan. Haleluya, haleluya. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Singkat cerita saudara yang diberkati, jam 2 hampir siang itu roh saya dibawa Tuhan. Betapa syok dan takutnya saya ada di posisi ini. Karena apa? Saya lihat pada waktu itu kiri kanan saya pada waktu itu sudah terbakar. Dan pada waktu saya katakan, Tuhan, saya belum siap. Pada waktu itu saudara, saya melihat api dari atas itu menghanguskan dunia ini. Saya sadar, saudara, kalau saya tidak cari Tuhan, pasti saya binasa. Haleluya. Ini adalah waktu yang tepat. Selagi Tuhan memberikan kesempatan dalam hidupmu, cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Seberapa banyak kita yang diberkati, boleh lambaikan tangan sambil beri tepuk tangan, bersorak bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Binaisa untuk kemuliaan Tuhan, Ampaso baru untuk kemuliaan Tuhan, Maesan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Berdoa agar supaya kami juga bisa menjangkau di pasar-pasar di beberapa daerah yang akan datang. Ya. Tuhan, terima kasih untuk kita semua. Kami akan mengakhiri ibadah pertemuan saat siang hari ini. Kami besaran. Terima kasih. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, oh kami memujikan besaran. Haleluya, oh ajaib
Haleluya Tuhan. Bapa, kami sudah bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat apa yang kami sudah kerjakan pada siang hari ini Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun terus kehidupan kami Tuhan. Lawan terus kehidupan kami Tuhan. Agar kami menjadi baru. Agar kami menjadi alat-alat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami Tuhan. Berkati sepanjang kehidupan kami yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan tolong hari-hari ini Tuhan, kami melihat begitu banyak datang cobaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui COVID-19 ini Tuhan, kami percaya dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Tuntun terus kami Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengerjakan. Kau balas berkat dalam setiap kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka. Berkati Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan Engkau kembalikan berkat dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolong mereka, tolong keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Semuanya tidak terkecuali diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Yang hari ini Tuhan kami sudah bersyukur. Biarlah semuanya itu Tuhan kami kembalikan hormat demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua mari kita ulurkan tangan kita untuk kita terima berkat. Bapa di dalam surga, terimalah berkat di dalam Tuhan. Engkau melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberkati Engkau kasih dengan karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sangat mengasihi hidup kita. Amin. Masuk baru, binasa ada di dalam genggaman. Tidak ada akan terjadi lagi pembunuhan. Tetapi akan yang terjadi lagi adalah penyembahan. Haleluya. Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ibu-ibu, Tuhan berkati. Diganggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom.